kali kita menggunakan kalimat Tuhan kecuali disadarkan Tuhan kita. Berarti kita orang Muslim. Berarti siapa itu? Allah. Tuhan yang memiliki alam semesta menurut agama Islam. Itu berarti siapa? Allah. Tuhan yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Siapa itu? Jadi jangan menyebut Tuhan secara tunggal, karena bisa Tuhan siapa-siapa. Nah, Allah itu cemburu, punya sifat cemburuan yang luar biasa. Pengen yang ada di dalam Anda, di dalam kita itu semuanya hanya Allah. Jadi dengan lisan pun sebutkan itu Allah, Tuhan kami. Kalau tepat sebagai Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kita. Tapi kalau kita menyebutkan itu, kalau kita untuk mengesahkan Allah, makanya harus esa. Esa itu tunggal. Allah tidak mau dibilang. Dari segi riwayat sudah jelas, bisa dicek riwayatnya yang luar biasa. Di sini diriwayatkan dari segala penjurunya, dari segala ini menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun yang diragukan dalam keontikannya Al-Quran. Dan inilah Al-Quran. Mari kita simak sedikit dalam Al-Quran ini, karena kita mau haji, kita harus berhubungan dengan iman. Petunjuk kita haji itu dari Al-Quran. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, itu Al-Quran. Ketika kita dipanggil oleh Allah langsung dalam Al-Quran, wa adzin fil nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin, dan seterusnya ayat. Ini ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau orang haji terus masih ragu dengan Al-Quran, hajinya berarti ragu apa tidak? Ragu. Dia datang karena panggilan Al-Quran, keterangannya, aturannya karena Al-Quran. Al-Quran mengatakan kita wajib di Arafat, kita begini, kita begini, kita begini. Kalau masih ada keraguan dalam Al-Quran, berarti hajinya dia ragu. Nah, kalau sudah ragu, Allah paling benci kepada orang yang ragu terhadap Allah. Allah itu mau kita iya atau tidak? Betul atau betul? Kita aja suami istri kepengennya ragu apa iya atau tidak? Ya, jawab gitu. Mau ragu apa yakin? Nah, udah jelas. Kemarin kita sudah sepakat. Apa namanya? Nah, apa namanya? Ini istri saya. Ini bukan. Ini suami saya. Jadi udah jelas. Itu yang harus kita keluarga. Bukan berarti tidak boleh baik dengan yang lainnya. Begitu juga kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu adalah Tuhan saya satu-satunya. Itu prinsip yang paling mendasar. Harus kita kuatkan di sini. Harus. Kalau tidak, hajinya nggak ada artinya. Hanya wisata. Jangan-jangan nanti di sana macam-macam seperti wisata di Bali. Itu bisa buat ini, merasa dia bebas, ya sama aja, merasa dia sewenang-wenang. Itu sini bukan wisata, di sini ada memenuhi panggilan Allah. Makanya ada etika, ada ini. Yang paling pertama adalah yakin, hakul yakin bahwa kita ini dipanggil oleh Allah. Yang memperhatikan kita siapa? Allah. Yang memberi kita balasannya siapa? Allah. Yang mengatur kita siapa? Allah. Makanya kita kembali lagi kepada Allah. Kalau kita tidak ada artinya siapa itu? Nah, Al-Quran mengajarkan kita dari awal surat. Yang tertibnya dimulai dengan surat Al-Fatihah. Mari kita gali sedikit surat Al-Fatihah. Bagaimana hubungannya dengan haji? Ini hubungannya dengan haji kita. Kita akan terasa. Pertama kali itu adalah 7 ayat. Surat Al-Quran atau Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kita gali sedikit. Bagaimana sih itu surat Al-Fatihah? Kok ditaruh di awal? Di awal sekali dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah.
Fatihah. Lain bismillah, bismillah di dalam surat lain. Itu ulumul Quran mengatakan mengambil ilmu Quran dan para mengambil dari hadis itu adalah fawasil. Fawasil adalah sebagai pemisah antara surat dengan surat, misalnya dengan bismillah, kecuali satu surat atau itu tiga juga di dalam ada surat yang innahu min Sulaiman wa innahu la bismillahirrahmanirrahim ada. Tetapi ini dikatakan kalau di dalam surat Al-Fatihah itu ayat min ayat suratil Fatihah, salah satu ayat berdiri sendiri di dalam surat Al-Fatihah. Di situ disebutkan Allah punya asmaullah yang husna banyak. Yang kita tahu ada 99. Itu luar biasa banyak. Itu sifat-sifat Allah semuanya. Namanya siapa sih Allah itu? Namanya Allah. Yang lainnya itu adalah sifat. Cuma karena sering dipakai maka sifat itu bagaikan nama. Seperti orang kadang-kadang namanya bulan tapi terkenalnya lainnya. Panggil itu orang tanya namanya siapa? Panggilannya itu padahal bukan namanya. Kadang-kadang julukannya, kadang-kadang dia apa pekerjaannya, kadang-kadang apa pokoknya ada yang lain. Ada apa tidak kira-kira? Nah, itu sifatnya dia. Tetapi nama aslinya bukan. Allah itu adalah namanya zat. Allah nama zat. Namanya kalau dalam bahasa Al-Quran alam. Al-alam la yutarjam. Makanya nama Allah itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau sifat boleh. Spesial hari Jumat. Berkah, ingat Jumat berkah. Nasi bungkus. Jadi kembali lagi kepada kita supaya kita tenang, kita berbicara tentang Allah. Itu siapa Allah? Allah itu nama zat yang maha segala-galanya. Sifatnya yang kita dikenalkan oleh Allah ada 99. Itu nama Allah adalah adalah yang tidak bisa diterjemah dengan apa-apa. Oh Tuhan itu ilah. Tuhan itu ilah. Ilah itu kalau dalam bahasa Al-Quran nakirah berarti umum. Tuhan ini bisa aja namanya umum. Tapi kalau Tuhan kita namanya siapa? Allah. Maka dalam kita akidah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali atau selain Allah. Jadi Tuhan bisa banyak. Tuhan duit, Tuhan jabatan, Tuhan patung, Tuhan berhala, Tuhan Lata, Tuhan Azza. Ini patung-patung yang ada di Mekah dulu. Ini Tuhan, semuanya. La ilah. Kita orang Muslim, kita menafikan. Kami tidak yakin dengan yang namanya Tuhan ini, kecuali Tuhan yang namanya Allah. Itulah yang manggil kita. Itulah yang memperhatikan kita. Itulah yang kita akan wukuf di Arafah diperhatikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang akan diberi oleh Allah. Itulah yang akan menjadikan kita haji mabrur. Mudah-mudahan semuanya mabrur. Amin. Ini Allah Jalla Jalaluhu, kita harus tanamkan itu. Jadi kita mencari ridhonya siapa? Allah. Beri perhatian. Yang harus diperhatikan adalah Allah. Allah ridho atau tidak? Allah senang atau tidak? Allah suka atau tidak? Allah murka atau tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Kita ini tetamu siapa? Tetamu Allah. Berarti kita datang kepada Allah, senangkan yang memanggil kita. Supaya apa? Supaya kita ketika pulang, mudah-mudahan Allah ridho. Kalau sudah ridho, apa yang kita diberi oleh Allah? Haji mabrur, doa-doa kita, hajat kita, semuanya ikut. Mudah-mudahan dengan rahmat ya Allah. Nah, Al-Quran dimulai dengan apa kalimat? Bismillah. Allah. Bismillah, dengan nama Allah.
Allah kira-kira diganti dengan nama Tuhan, boleh atau tidak? Secara ilmiah boleh atau tidak? Secara ilmu kita tidak mau pakai hawa nafsu, boleh atau tidak? Kalau kita mengatakan dengan nama Tuhan, Tuhan apa? Akan ada pertanyaan, Tuhan apa? Tuhan siapa? Tuhan bisa macam-macam. Tuhan orang Muslim, Tuhan orang non-Muslim, berbeda-beda atau tidak? Semuanya mengatakan Tuhan. Tapi kalau dalam Islam ditegaskan Bismillah, itu la ilaha illallah, berarti kita diarahkan oleh Allah. Jangan sekali-kali kita menggunakan kalimat Tuhan kecuali disandarkan Tuhan kita. Berarti kita orang Muslim. Berarti siapa itu? Allah. Tuhan yang memiliki alam semesta menurut orang Islam. Itu berarti siapa? Allah. Tuhan yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Siapa itu? Jadi jangan menyebut Tuhan secara tunggal, karena bisa Tuhan siapa-siapa. Nah, Allah itu cemburu, punya sifat cemburuan yang luar biasa. Pengen yang ada di dalam Anda, di dalam kita itu semuanya hanya Allah. Jadi dengan lisan pun sebutkan itu Allah, Tuhan kami. Kalau tepat sebagai Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kita. Tapi kalau kita menyebutkan itu, kalau kita untuk mengesahkan Allah, makanya harus esa. Esa itu tunggal.